Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan kami dari kelompok 2. Di video kali ini kami akan menjelaskan proyek studi case kami yang berjudul Desain dan Analisis Rangkaian Bandstop Filter dalam Pemrosesan Audio. Anggota dari kelompok kami ada Ade Sulaiman, Marvela Setiawan, Muhammad Alfian Prasetyaji, dan saya sendiri Muhammad Rasya. Jadi pada Eh, presentasi kali ini poin yang akan dibahas adalah pendahuluan, dasar teori, metodologi, hasil dan analisis, dan juga kesimpulan. Yang pertama, pendahuluan. Pemrosesan audio telah menjadi bagian penting daripada era modern dengan teknologi yang terus berkembang untuk memberikan pengalaman mendengarkan yang lebih baik. Dalam upaya meningkatkan kualitas suara, aspek terpenting adalah penggunaan filter audio pemrosesan dalam dunia pemrosesan audio. Filter sangat penting untuk mengubah karakteristik frekuensi sinyal audio. Salah satu jenis filter yang digunakan adalah bandstop filter, juga sering disebut dengan notch filter. Filter ini dirancang untuk menghilangkan atau mengurangi amplitude sinyal pada rentang frekuensi tertentu, sementara membiarkan frekuensi lainnya tidak terpengaruh. Pentingnya bandstop filter terletak pada kemampuannya untuk menonaktifkan atau mengurangi frekuensi tertentu yang mungkin mengandung noise atau gangguan yang tidak diinginkan. Hal ini membuatnya menjadi alat yang sangat efektif dalam mengoptimalkan kualitas audio, terutama dalam konteks pemutaran musik, produksi audio, dan aplikasi lainnya. Rangkaian bandstop filter bekerja dengan cara menciptakan puncak atau celah pada respon frekuensi sinyal audio. Puncak ini yang disebut notch berfungsi untuk menghasilkan atau mengurangi amplitudo sinyal pada frekuensi tertentu. Dengan demikian, bandstop filter sangat. Selanjutnya ada dasar teori. Yang pertama ada op-amp atau operational amplifier. Sebuah operational amplifier atau penguat operasional dirancang untuk melakukan beberapa operasi matematika ketika komponen eksternal seperti resistor dan kapasitor terhubung ke terminalnya. Penguat operasional adalah perangkat elektronik yang terdiri dari susunan resistor, transistor, kapasitor, dan dioda yang kompleks. Op-amp mempunyai dua input masukan, inverting dan non-inverting, dan satu terminal output atau keluaran. Struktur dari op-amp terdiri dari beberapa dioda, transistor, kapasitor, dan resistor terintegrasi menghasilkan gain pada frekuensi yang luas atau disebut juga penguat operasional. Pada op-amp terdapat sifat-sifat ideal yaitu tegangan input PDM sama dengan nol, arus input op-amp IA sama dengan nol, penguat lingkar terbuka atau AVOL. Tak terhingga hambatan keluaran lingkar terbuka nol. Hambatan masukan lingkar terbuka tak terhingga dan lebar pita bandwidth tak terhingga atau resistor. Resistor merupakan salah satu komponen yang paling sering ditemukan dalam rangkaian elektronika. Hampir setiap peralatan elektronika menggunakannya. Pada dasarnya, resistor adalah komponen elektronika pasif yang memiliki nilai resistansi atau hambatan tertentu yang berfungsi untuk membatasi dan mengatur arus listrik dalam suatu rangkaian elektronika. Yang ketiga, kapasitor. Kapasitor adalah komponen elektronika yang mempunyai kemampuan menyimpan elektron-elektron selama waktu yang tidak tertentu. Kapasitor berbeda dengan akumulator dalam menyimpan muatan listrik, terutama tidak terjadi perubahan kimia pada bahan kapasitor. Besarnya kapasitansi dari sebuah kapasitor dinyatakan dalam satuan farad. Yang keempat ada filter. Filter merupakan bagian penting dalam suatu rangkaian elektronika yang berkaitan dengan pemrosesan sinyal agar yang tidak diinginkan, misalnya noise, dapat diredam dan meloloskan sinyal yang diperlukan dalam perancangan filter. Seringkali perancangan memanfaatkan software untuk mensimulasikan apakah rancangannya sudah sesuai atau belum. Yang kedua, bandstop filter. Bandstop filter yang dikenal juga sebagai notch filter memblokir dan menolak frekuensi yang berbeda di antara dua titik frekuensi cutoff, melewati semua frekuensi di kedua sisi rentang ini dengan menggabungkan low pass
Dengan menggabungkan low pass filter RC dasar dengan high pass filter RC, kita dapat membentuk band pass filter sederhana yang akan melewati rentang atau band frekuensi di kedua sisi dari dua titik frekuensi cut off. Tetapi kita juga dapat menghubungkan bagian low pass filter dan high pass filter ini untuk menghasilkan jenis lain dari jaringan filter RC yang disebut band stop filter yang dapat memblokir atau paling tidak melemahkan band frekuensi dalam dua titik frekuensi cut off ini. Band stop filter atau BSF adalah jenis lain dari rangkaian selektif frekuensi yang berfungsi dengan cara yang berlawanan dengan band pass filter. Selanjutnya masih dasar teori band stop filter juga dikenal sebagai band reject filter melewatkan semua frekuensi dengan pengecualian pada band stop tertentu yang sangat dilemahkan. Juga seperti halnya band pass filter, band stop filter, atau band reject atau notch adalah filter orde dua kutub yang memiliki dua frekuensi cutoff. Umumnya dikenal sebagai min 3 dB atau titik setengah daya yang menghasilkan bandwidth band stop lebar antara dua titik min 3 dB ini. Kemudian fungsi dari band stop filter terlalu tinggi untuk semua frekuensi dari 0 DC hingga titik frekuensi cutoff pertama lebih rendah FL dan melewatkan semua frekuensi di atas frekuensi cutoff kedua, tetapi blokir atau tolak semua frekuensi di antaranya. Kemudian filter bandwidth BW didefinisikan sebagai FH dikurang FL. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Ade Sulaiman. Oke, baiklah. Subbab selanjutnya yaitu adalah metodologi. Next. Oke, boleh di next. Oke. Jadi metode yang dilakukan adalah yang pertama-tama kita merancang band lebar filter, band stop RC dengan frekuensi cut off 20 Hz low dan frekuensi cut off 80 Hz high. Dan selanjutnya untuk menemukan frekuensi cut off atas dan bawah kita bisa menggunakan rumus F sama dengan 1 2 pi R kapasitor per Hertz. Terus selanjutnya dengan rumus tersebut kita bisa menentukan parameter pada low pass filter dan high pass filter. Selanjutnya kita asumsikan nilai kapasitor adalah C sama dengan 0,1 U F. Dari langkah-langkah di atas kita dapat mengetahui komponen untuk dua tahap filter. Low pass filter yaitu FL sama dengan 1/2 pi RL kapasitor sama dengan 200 Hz dan C sama dengan 0,1 RL sama dengan 1/2 V dikali 200 dikali 0,1 dikali 10 pangkat min 6 sama dengan 7.958 ohm atau 8K ohm. Next. Selanjutnya ada high pass filter. Di sini HFA sama dengan 1/2 VRH dikali kapasitor sama dengan 800 Hz atau Hertz dan kapasitor sama dengan 0,1. RH sama dengan 1/2 V dikali 800 dikali 0,1 dikali 10 pangkat min 6 sama dengan 1990 ohm atau 2K ohm. Selanjutnya ada FC atau frekuensi kapasitor sama dengan akar FL sama dikali FH sama dengan akar 200 dikali 800 sama dengan 400 Hz. BW sama dengan FH diambil FL sama dengan 800 diambil 200 sama dengan 600 Hz. Selanjutnya Q FC per FB W sama dengan 400/600 sama dengan 0,67 atau minus 3,5. Jika kita membuat resistor umpan balik op-amp dan dua resistor masukannya memiliki nilai yang sama, katakanlah 10K ohm, maka rangkaian penjumlahan pembalik atau inverting
akan memberikan jumlah yang benar secara matematis dari dua sinyal input dan gain tegangan nol. Next. Oke, baiklah di sini ada rangkaian pada stop band filter yang dimana kami merangkai ini di Proteus. Di sini ada pun komponennya, ada resistor di mana kami menambahkan resistor ini atau menggunakan 5 resistor. Selanjutnya kami menggunakan kapasitor dengan jumlah 2 di sini. Terus selanjutnya ada op-amp. Di sini kami menggunakan op-amp 3 di mana bisa dilihat setelah komponen-komponen itu ditambahkan di sini terdapat rangkaian stop band filter ini. Next. Oke, baiklah mungkin subbab selanjutnya akan dijelaskan oleh partner saya atau teman saya yang bernama Marvel. Terima kasih. Oke, hasil dan analisis. Next, ya. Oke, hasil dan analisis. Jadi setelah running rangkaian yang telah dibuat, maka didapatkan hasil dari rangkaian seperti pada gambar, lalu dapat dilakukan perbandingan dengan menggunakan rumus atau perhitungan manual sesuai pada metodologi. Jadi setelah melakukan percobaan yang dilakukan dapat terlihat gelombang yang dihasilkan dari rangkaian yang telah dibuat. Jadi pada awalnya gelombang berada pada 0, lalu akan turun hingga negatif 8 desibel pada frekuensi 400 Hz. Lalu akan kembali naik ke posisi awal gelombang. Hal ini terjadi karena pada band stop terdapat frekuensi yang tidak sesuai, sehingga ada frekuensi tertentu yang terhalang, namun setelah melewati, next. Oke, selanjutnya ada perhitungan secara manual dengan nilai kapasitor 1 dan kapasitor 2 sama dengan 0,1 mu F atau mikrofarad. Kita pertama menghitung frekuensi kapasitor dengan rumus 1 per 2 pi dikali RC, yang hasilnya untuk kapasitor 1 yaitu 199,045 Hz, lalu untuk kapasitor 2 159,236 Hz. Selanjutnya kita mencari daya pada resistor. Dengan cara pertama-tama kita mencari impedansi kapasitor yaitu XC dengan rumus 1 per 2 pi FC atau 1 per 2 pi dikali frekuensi kapasitor, yang hasilnya sekitar 8 dikali 10 pangkat negatif 6 ohm. Lalu untuk frekuensi 1000 Hz hasilnya sekitar 8 dikali 10 pangkat negatif 7 ohm. Dan untuk frekuensi 10.000 Hz hasilnya 8 dikali 10 pangkat negatif 8 ohm. Selanjutnya, oke. Lalu kita akan menghitung untuk frekuensi kapasitor 2 yaitu 159,236 Hz. Untuk frekuensi 100 Hz hasilnya sekitar 1 dikali 10 pangkat negatif 7 ohm. Lalu untuk frekuensi 1000 Hz hasilnya sekitar 1 dikali 10 pangkat negatif 8 ohm. Untuk frekuensi 10.000 Hz hasilnya sekitar 1 dikali 10 pangkat 9 ohm. Pangkat negatif 9 ohm. Lalu kita mencari impedansi total atau Z dengan rumus Z sama dengan akar dari R2 ditambah dengan impedansi kapasitor. Yang didapatkan hasil untuk kapasitor 1 dengan frekuensi 100 Hz, kita mendapatkan hasil 8.000 ohm. Begitupun juga untuk frekuensi 1000 dan 10.000 hasilnya sekitar 8.000 ohm juga. Next. Oke, kita akan mencari impedansi total untuk kapasitor 2 dengan frekuensi 159,236 Hz. Yang hasilnya untuk frekuensi 100, 1000, dan 10.000 yaitu sekitar. Selanjutnya kita mencari arus. Karena nilai impedansi total pada setiap
percobaan sama, maka kita menghitung 1 kali percobaan pada setiap kapasitor. Yang pertama untuk kapasitor 1 yaitu dengan cara menggunakan rumus I sama dengan V per Z. Untuk V-nya kita memasukkan nilai 15 volt, lalu untuk nilai Z-nya seperti yang sudah dihitung pada perhitungan sebelumnya yaitu bernilai 8.000, maka hasil arus yang dikeluarkan yaitu 0,0019 ampere. Lalu untuk kapasitor 2 hasilnya 0,0019 ampere juga. Next. Oke, selanjutnya mencari daya pada PR. Untuk kapasitor yang pertama, rumusnya yaitu P sama dengan I kuadrat dikali R, yang hasilnya sama dengan 0,0019 kuadrat dikali 8.000, hasilnya maka 0,0289 watt. Lalu untuk kapasitor 2 hasilnya 0,0361 watt. Selanjutnya untuk mencari daya pada kapasitor, yang pertama-tama kita mencari faktor daya yaitu dengan rumus cos theta sama dengan R per Z, yang hasilnya yaitu 1 derajat. Untuk mencari daya aktif pada kapasitor PC dengan rumus 1 dikali V dikali cos theta, maka hasilnya 0,019 dikali 15 dikali cos 1 derajat, hasilnya sekitar 0,0285 watt. Next. Oke, selanjutnya ada kesimpulan. Next. Pada kesimpulannya yaitu pada desain dan analisis rangkaian bandstop filter dalam pemrosesan audio ini dapat disimpulkan bahwa pentingnya penggunaan bandstop filter dalam pemrosesan audio dengan kemampuannya untuk menekan atau menghilangkan frekuensi tertentu. Filter ini meningkatkan kualitas audio dengan mengurangi gangguan atau noise yang tidak diinginkan. Pada metode desain rangkaian yang digunakan untuk merancang rangkaian bandstop filter yang berfungsi untuk melihat parameter-parameter, pemilihan komponen, dan strategi optimasi untuk mencapai nilai hasil yang diinginkan. Rangkaian bandstop filter ini bisa efektif dalam pemrosesan audio. Setelah itu, hasil dari percobaan rangkaian Proteus dan perhitungan manual, jadi pada awalnya gelombang berada pada 0, lalu akan turun hingga negatif 8 desibel pada frekuensi 400 Hz, lalu akan naik kembali ke posisi awal gelombang. Hal ini dikarenakan frekuensi pada bandstop filter yang tidak sesuai, sehingga frekuensi tertentu akan terhalang. Namun setelah melewati frekuensi tengah, maka amplitudo sinyal kembali meningkat karena frekuensi di luar stop band melewati tanpa gangguan. Next. Oke, thank you. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, eh, terima kasih. Mungkin itu saja ya dari kelompok kami yang bisa disampaikan. Eh, Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.